kita mulai menerapkan ya, menjalankan multi-channel learning hybrid system. Oke, ini keren banget ya Binus nih, kalau ngomongin teknologi tuh udah the best banget lah. Tapi memang di pandemi ini tuh seluruh sektor terkena dampak gak sih? Maksudnya kayak ya mereka harus beradaptasi, harus secara daring. Nah kalau kalian pemburu berita, kalian kan aware nih sama keadaan sekitar. Kalian lebih memilih, lebih baik mana sih pembelajaran online atau onsite? Onsite. Lu kalau online bisa sama kerja. Onsite. Tuh anak onsite. Yana, Wahyu, Online jelas. Gue juga insya Allah online. kalau Echa sama Vlad. Onsite. Kalau gue sama Keva. Lu apa nih? Lu jangan kontra-kontra aja. Lu mengadu domba kita doang kerjaannya. Bukan adu Serem domba. banget. Ini kan balik lagi, ini tuh banyak positif dan negatifnya. Jadi aku mau tahu dulu positifnya apa, negatifnya apa. Nah, ceritanya ini Oke. guys, moderator. Ya, silakan. ceritanya Oh, ya. Kenapa online? Karena menurut gue sekolah online itu keren tahu. Lu kasih Penjelasannya statement, itu kasih apa? fakta yang Keren mendukung doang, itu gitu loh. apa? Keren, Coba apa. Jadi, Silakan. ya pembelajaran online itu positifnya atau kerennya adalah karena memicu percepatan atau transformasi pendidikan yang dimana teknologi itu menjadi salah satu metode pembelajaran. Lalu yang kedua, kan kita jadi melek teknologi toh? Ya benar Iya benar sih. banget, dan itu tuh sejalan dengan industri pendidikan 4.0 nggak sih, yang Yes. bahkan sebelum pandemi itu udah sering banget diomongin gitu loh. Bentar. Tapi emang pendidikan kita udah siap ya sama industri 4.0? Nah, itu dia. Karena istilah 4.0 di dunia pendidikan itu belum tepat kalau diterapkan di Indonesia gitu loh. Memang waktu itu Presiden Jokowi memperkenalkan industri 4.0 tapi cuman di 5 sektor manufaktur doang. Apa Nih. aja tuh? Ada industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia dan elektronik. Nggak ada tulisan pendidikan kan? Oh iya sih, memang Pendidikan belum. mempercepat, tapi terkesan memaksa juga nggak sih? Tapi terkadang sesuatu itu memang harus dipaksa dulu loh, ya kan? Terpaksa, terbiasa, lalu bisa. Enggak sih, gua Mungkin nggak kalau nggak ada Gue sih nggak pandemi suka dipaksa ini, soalnya. mungkin industri 4.0 di dunia pendidikan tuh nggak bakal jalan-jalan loh, karena nih ya. Industri 4.0 itu sendiri aja sebenarnya udah diperkenalkan dari tahun 2000 sampai 2005. Oh, udah lama ya. kan, dan Indonesia baru kenal itu 2018 kan tadi. Oke, iya. Gue ngerti sih maksud lo. Cuman ya harus sadar juga nggak sih kalau sarana pembelajaran online tuh nggak mudah dan nggak murah. Iya dong, kita tahu kan itu. Dan nggak jarang juga kita dengar berita atau kasus guru sama murid itu ngeluh karena jaringan internet yang kurang stabil gitu kan. Jadi pembelajarannya nggak efektif gitu ya? Iya Nah benar. dulu sebentar, kalau misalnya ngomongin efektif atau enggaknya itu sebenarnya tergantung dari metodenya tahu. Karena nih ya, Kemendikbud sendiri itu tuh sudah menyarankan 6 metode pembelajaran yang efektif saat pandemi. Nih, gue lagi baca artikel. Ada project based learning, ada daring method, ada luring method, ada home visit method, ada integrated curriculum dan juga blended learning. Iya, gue tahu semua yang lu katakan tadi. Gue tahu itu semua. Tapi sayangnya industri pendidikan di Indonesia itu belum menerapkan itu. Kita cuma memanfaatkan gadget dan internet doang. Balik lagi kayak kata Echa tadi, semua itu butuh biaya, butuh duit. Betul, lagian masih banyak orang yang nggak punya gadget yang memadai loh buat ikut pembelajaran online. Dan FYI nih, gue bacain ya. Berdasarkan data Kemendikbudristek per September 2021 kemarin, itu angka putus sekolah meningkat 1,12% alias 10 kali lipat. Wow. Jadi kesimpulan Gimana, poin gue adalah pembelajaran online itu merugikan kita Enggak, semua. no, Merugikan enggak, kita enggak, semua. enggak, merugikan, enggak, Wes. enggak, Semuanya. Karena Apa? pembelajaran online tuh ada positifnya. Apa? positif? Sebutkan. Apa, Gue mau dengar. Ada positif. Apa? Sebutkan. Apa? Terus? Ya, apa Ya udah positifnya sebutin apa dong? Wahyu, kasih tahu
Tuh kan Lo kok dilempar? Gua kira dia mau nyampein loh. Gua udah nunggu-nunggu. Enggak, tenang, gua ada. Iya, coba Gua kasih, ada kasih, infonya apa? ada. Lo nggak percaya sama gue? Ini Vivi. Apa? Ini yang Jangan setiap positifnya dari pembelajaran online atau jarak jauh atau PJJ itu adalah membuat anak-anak terhindar dari kasus perundungan atau kasus bully, men. Waduh, itu udah nggak udah nyambung, jauh udah banget jauh. ya obrolannya. Udah nggak Tapi nyambung. jangan salah loh nih ya. Nyambung. Nih dari kompas.com 41% murid di Indonesia itu masih mengalami perundungan. Dan bahayanya perundungan tuh nggak main-main loh. Iya betul, setuju. Perundungan itu nggak main-main. Tapi kalau kita ngomongin di topik ini kayaknya kurang tepat deh. Karena tuh dimanapun dan kapanpun tuh perundungan bisa aja terjadi. Dan kayaknya kita udah aware gak sih sama istilah cyberbullying? Tahu nggak cyberbullying? Beda dong. Kalau Betul, enggak. Lagian ya nih, kalau lo mau bawa-bawa apa tadi lo bilang, kalau lo mau bilang kalau sekolah onsite itu menimbulkan perundungan. Nih, dari CNN Indonesia ya. Dari CNN Indonesia, Nadiem Makarim tuh bilang kalau selama sekolah online justru banyak anak yang ngalamin kasus KDRT. Waduh, KDRT. makin jauh lagi. Enggak, ini obrolannya udah makin jauh. Karena topik kita kan dong. kita tuh tadi tuh ngomongin tentang efektif pembelajaran online sama onsite. Dan ya memang sih di tengah pandemi ini pembelajaran online itu bisa jadi salah satu solusi untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini Exactly. sih. itu. Seperti itu memang. Itu kuncinya sebenarnya. Jadi sekolah online itu menurut kita ya adalah pilihan yang tepat saat pandemi ya kan. Nah, lagian nih kalau kalian ingat nih akhir September lalu, ini dari kompas.com nih ya. Tercatat ada 1.302 klaster sekolah. Tuh. Ih, takut. Takut banget loh ya kan. So, Takut emang banget kita mau ya. ngulangin kesalahan yang sama nih, klaster sekolah lagi nih. Iya sih, dan mana lagi DKI juga udah buka sekolah 100% Iya ya kan? sekarang. Iya, itu semua pasti harusnya dilakukan sesuai protokol yang ada kan. Contohnya misal pembelajarannya cuma sampai 6 jam itu atau mungkin di daerah tertentu vaksin dosis keduanya udah harus di atas 80% mungkin. Iya sih, tapi kayaknya kita juga harus belajar deh dari negara-negara lain, di mana negara-negara lain itu juga udah melonjak nih kasus COVID-19-nya karena mereka buka sekolah lagi. Itu dia maksud gue ya kan tuh sampai jatuh nih karena dia tuh saking semangatnya untuk observasi nih, Bu atau Viana. ngeling. Aduh. Nih gue Coba, kasih coba, tahu apa? nih Ya ya. udah, Apa statement dulu, sebutin. valid Jadi ada nggak? beberapa negara yang sudah ada klaster pendidikan, yaitu ada dari California, Prancis, Korea Selatan. Nah ternyata itu tuh baru sebagian doang loh negara-negara yang ada klaster pendidikan, mungkin lebih banyak lagi. Nah apalagi sekarang itu juga lagi ada varian baru, varian Omicron, kita juga lagi takut Itu loh. juga lagi Omicron. Ya semua lonjakan itu terjadi tahu nggak karena apa? Ya karena belum ada vaksin booster buat anak-anak. Tapi kan Indonesia juga belum ada nggak Iya. sih? Kan Indonesia juga belum booster. Iya sih, Indonesia juga belum ada sih. Gue jadi takut deh. Ya Apa gue kan? Berubah pembelajaran pikiran nih. online aja Kalau kali udah ya? ada Kalau ikut pindah, doang. balik lagi Gabung kita guys onsite, online. onsite. Lo kalau online bisa sambil kerja Udah, aja. Lu harus tetap onsite. Pusing-pusing. Stop. Gue Onsite. pilih pembelajaran onsite lebih Ah, efektif. nggak acing. Onsite. Onsite. Oke, bentar, pelan-pelan. Ini kan udah pendapat kalian sendiri-sendiri ya. Nah, kita tanya pemirsa nih, kalian lebih pilih pembelajaran online atau onsite? Online. Onsite. Onsite, 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 onsite. Aku lebih milih tatap muka. Kalau aku pribadi sih lebih onsite ya. Onsite sih kak. Kalau aku pribadi aku lebih pilih online. Onsite sih, bisa langsung ketemu teman, terus bisa ketemu dosen, penjelasannya juga lebih enak kalau mau nanya-nanya ketimbang online. Plusnya itu kalau ujian itu lebih well prepared. Tapi negatifnya maksudnya kita nggak bisa ketemu teman. Terus kalau misalkan aku kan jurusannya broadcasting, nggak bisa lab langsung, praktek langsung maksudnya itu sih. Pertama ada experience dalam perkuliahan kan sebagai maba tuh kayak pengen ngerasain ambience-nya, vibes kuliah gitu kan. Ya, soalnya kalau misalnya online dan selama ini aku alamin itu suka banyak distraction gitu. Jadi mulai kayak, kan biasa aku belajar di kamar, kayak gampang tidur gitu-gitu. Kalau onsite tuh bisa lebih fokus gitu kan belajarnya karena nggak ke distract sama hal-hal lain, terus juga bisa ketemu teman-teman, jadi bisa lebih sosialisasi dan adaptasinya juga lebih gampang. Nah kalau di kelas itu kan bisa ngeliat dosennya langsung ya, jadi lebih fokus. Jadi kalau misalkan onsite itu kita bisa lebih belajarnya banyak dan juga kita bisa ikut lab. Karena kalau misalkan di online kita tuh nggak dapet lab kan, jadi labnya agak susah. Kalau misalkan onsite kita dapet lab dan juga pembelajarannya lebih bagus kalau menurut aku.